Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Galang Bramantio. Selamat datang di channel Galang Bramantio. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu melihat ataupun mendapatkan informasi tentang video-video terbaru dari saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai instruksi kerja penyusunan portofolio bidang olahraga pada SNMPTN tahun 2021. Di dalam portofolio bidang olahraga ini, hal-hal yang kalian harus persiapkan diantaranya yang ini adalah yang pertama mengenai data kesehatan peserta, kemudian data keterampilan motorik, data isian dan bukti raihan prestasi dalam bidang olahraga, refleksi atas raihan prestasi terbaik yang pernah diraih dan minat atas bidang pilihan, pernyataan keaslian karya, penampilan tulisan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh di atas materai, dan yang terakhir adalah satu rekaman video yang berisikan perkenalan diri, cuplikan pelaksanaan keterampilan motorik, dan penampilan salah satu cabang olahraga. Nah, keenam item dari A sampai E harus dipindai atau di-scan. Lalu hasil pindai scan setiap item dicantumkan pada halaman file PPT atau PowerPoint sesuai peruntukannya. Untuk filenya sendiri saya sudah cantumkan linknya di description, sehingga silahkan nanti teman-teman bisa download di link yang sudah saya taruh di bawah. Kemudian rekaman video dibuat dengan format MP4 atau lihat petunjuk yang disampaikan. Template PPT ada 6 halaman slide disediakan, yakni yang pertama adalah data kesehatan peserta. Buatlah informasi data kesehatan yang diperoleh melalui pemeriksaan kesehatan di salah satu fasilitas kesehatan seluruh Indonesia yang dilaksanakan paling lama 7 hari sebelum pendaftaran. Nah, jadi misalkan hari terakhir itu kan tanggal 24, paling enggak maksimal kalian sudah 7 hari sebelumnya kalian sudah membuat surat kesehatan. Data kesehatan yang digunakan untuk mendaftar SNMPTN tidak dapat digunakan untuk mendaftar SBMPTN, sehingga ketika kalian tidak lolos di SNMPTN dan mendaftarkan lagi di SBMPTN, maka kalian wajib membuat data kesehatan peserta yang baru. Kemudian item pemeriksaan kesehatan peserta menyesuaikan dengan borang portofolio kesehatan yang dapat diunduh dari laman SNMPTN SBMPTN tahun 2021, yakni meliputi identitas diri kalian, nama, NISN, dan nama sekolah peserta. Kemudian kondisi fisik kalian mengenai tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, tekanan darah, dan denyut nadi istirahat. Kemudian kesehatan indera, mata, dan telinga, riwayat penyakit lampau, ada atau tidaknya, dan kesimpulannya, serta catatannya, baik itu sehat ataupun tidak sehat. Nah, ini sangat berpengaruh juga kepada ataupun terhadap kelulusan kalian dalam SNMPTN. Ketika data dukung dari data kesehatan ini tidak sehat, maka ini sangat akan mengurangi nilai dari portofolio kalian. Untuk pengisian data kesehatan borang portofolio kesehatan dilakukan oleh tenaga medis yang melakukan pemeriksaan. Jadi borang portofolio kesehatan yang telah diisi harus dilengkapi dengan tanggal pemeriksaan, nama, dan tanda tangan tenaga medis yang melakukan pemeriksaan serta cap basah fasilitas pelaksana pemeriksaan kesehatan. Jadi kalian bisa di puskesmas, kemudian di rumah sakit terdekat kalian, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah data isian dan bukti raihan prestasi terbaik. Nah, di sini kalian perlu menuliskan raihan ataupun capaian prestasi terbaik Anda dalam bidang olahraga yang diperoleh saat menjadi siswa SMA, MA, dan SMK. Hanya satu prestasi terbaik. Jadi misalkan kalian mempunyai lebih dari satu prestasi terbaik, pilihlah prestasi terbaik yang paling baik. Jadi misalnya tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional punya ketiga-tiganya, silakan kalian cantumkan yang tingkat nasional karena itu akan menjadi bobot nilai yang lebih, seperti itu.
Kemudian lampirkan bukti raihan prestasi terbaik dalam bidang olahraga, misalnya seperti piagam, sertifikat, selama kalian menjuarai seperti itu. Tentu yang sudah terlegalisir oleh induk cabang olahraga KONI, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hasil tes keterampilan motorik. Nah, di hasil tes keterampilan motorik ini, mintalah kepada guru PJOK di sekolah kalian untuk melakukan pengukuran kemampuan keterampilan motorik untuk 4 item keterampilan motorik. Jadi di tes keterampilan motorik ini masih seperti tahun lalu, tahun 2020, yakni masih menggunakan 4 item tes keterampilan motorik, yakni yang pertama adalah lempar tangkap bola selama 30 detik, kemudian kelincahan, kemudian lompat tegak, dan baru kemampuan daya tahan. Nah, kemampuan daya tahan ini nanti yang diujikan adalah lari 1.600 meter atau 1,6 km seperti itu. Adapun catatan-catatan khusus di berbagai keterampilan motorik tersebut, baik itu hasil tes keterampilan motoriknya maupun kelincahan atau lompat tegak atau vertical jump, sebutan lainnya dari lompat tegak, maupun juga lari 1.600 meter, nanti saya akan bahas lebih detailnya di video yang lainnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah refleksi diri. Setelah kalian menampilkan yang hasil tes keterampilan motorik melalui borang yang sudah disediakan juga, yakni yang selanjutnya adalah refleksi diri. Jadi refleksi diri ini adalah refleksi diri olahraga yang berisikan tentang deskripsi atas capaian prestasi terbaik yang pernah diraih. Jadi tulisannya diketik ataupun dicetak untuk kemudian dipindai dan di-scan atau di-save dalam bentuk JPEG dan dicantumkan pada halaman slide template PPT portofolio olahraga yang disediakan. Adapun ketentuannya yakni adalah deskripsi refleksi portofolio ditulis maksimal 1 halaman. Deskripsi refleksi portofolio diketik dengan menggunakan jenis huruf Calibri atau Times New Roman. Ini adalah fontnya 11, kemudian spasinya 1. Kemudian yang terakhir yakni skripsi refleksi portofolio berisikan penjelasan prestasi terbaik yang diraih pada tingkat atau level dan atau cabang olahraga yang ditekuni. Jadi uraian deskripsi menggambarkan minat peserta terhadap profesi atau hal lainnya pada bidang studi dalam ilmu keolahragaan yang dipilihnya. Jadi misalkan tadi raihan prestasi yang tertingginya adalah tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, silahkan dideskripsikan melalui borang refleksi diri ini seperti itu. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya, yang ini tidak masuk dalam portofolio PPT, yakni adalah dokumen rekaman video peserta. Jadi di dokumen rekaman video peserta ini kalian harus buat rekaman video yang isinya terdiri dari 1, yakni adalah perkenalan diri. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tes keterampilan motorik tadi. Jadi selain ada catatan keterampilan motorik yang harus didampingi oleh guru olahraga, yang mendampingi itu adalah guru olahraga masing-masing sekolah kalian, yang pada prinsipnya adalah di guru olahraga ini adalah yang sudah memiliki yang namanya NIP. Kalau belum nanti pakainya adalah NIK seperti itu. Nah, peserta wajib menggunakan pakaian olahraga pada saat rekaman perkenalan diri dan tes keterampilan motorik. Jadi jangan sampai ketika kalian melakukan rekaman video peserta, pakaian yang kalian gunakan adalah pakaian OSIS, kemudian pakaian identitas ataupun pramuka. Jadi harus memakai benar-benar pakaian olahraga seperti itu. Nah, kemudian proses perekaman video tes keterampilan motorik harus menghasilkan rekaman visual yang baik, jelas dan proporsional. Pengambilan gambar sebaiknya dilakukan dengan teknik long shoot, bukan close up. Jadi memang langsung terlihat detailnya jelas, tidak langsung close up di muka, kemudian terlalu dekat apa bagian tubuh kalian, jadi tidak bisa diamati dari sekitar kalian seperti itu. Untuk menunjukkan tampilan keseluruhan badan dan gerakan peserta, jadi tidak hanya per bagian-bagian aja.
Kemudian peserta wajib menggunakan pakaian dan kelengkapan olahraga yang sesuai dengan cabang olahraga yang ditampilkan. Jadi kalau misal kalian mau menampilkan sepak bola, ya pakai pakaian sepak bola, jangan pakai pakaian pencak silat ataupun yang lain seperti itu. Kemudian proses perekaman video penampilan salah satu cabang olahraga harus menghasilkan rekaman visual yang baik, jelas dan profesional tadi. Dan rekaman video poin 1, 2, 3 yang tadi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diunggah bersama data portofolio lain dalam file bentuk MP4. Nah, durasinya ini adalah rentang waktu 4-5 menit. Jadi jangan sampai kurang dari 4 menit, kemudian juga jangan lebih dari 5 menit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah petunjuk rekaman video. Nah, di dalam petunjuk rekaman video ini nanti saya akan jelaskan lebih detailnya lagi di dalam video yang selanjutnya. Jadi intinya kali ini saya membahas apa-apa saja yang diperlukan di dalam PPT portofolio, kemudian apa saja yang ada di dalam video portofolio. Karena nantinya yang akan dikirimkan itu adalah 2 file. File pertama adalah PPT portofolio, kemudian file yang kedua adalah file video portofolio. Demikian itu adalah instruksi kerja penyusunan portofolio bidang olahraga. Catatannya yang pertama adalah di PPT portofolio, hal-hal yang harus kalian lampirkan di PPT tersebut adalah borang data kesehatan peserta, yang itu nanti bentuknya adalah scan. Kemudian yang kedua adalah data keterampilan motorik. Kemudian yang ketiga adalah data isian dan bukti raihan prestasi dalam bidang olahraga. Yang keempat refleksi diri. Baru yang kelima adalah pernyataan keaslian karya, penampilan, tulisan yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas materai. Jadi itu menerangkan bahwa apa yang sudah kalian buat itu adalah full murni adalah buatan kalian sendiri seperti itu. Nah, itu adalah kelima file yang harus kalian tempel ataupun masukkan ke dalam portofolio PPT, sehingga misalkan ada beberapa borang yang tidak bisa kalian isi, itu paling enggak ada di data isian dan bukti raihan prestasi dalam bidang olahraga. Karena ada beberapa dari kalian mungkin yang tidak memiliki prestasi, yang tidak memiliki piagam maupun sertifikat dari hasil prestasinya, sehingga tidak perlu mencantumkan seperti itu. Kalau ditanya berpengaruh atau tidak, jelas ini berpengaruh sekali, tetapi dicoba saja, siapa tahu nanti nilai dari rapot kalian jauh lebih bagus, kemudian video portofolionya juga sudah lebih sangat bagus, sehingga nanti bisa menolong atau mengcover dari raihan prestasi yang belum dimiliki seperti itu. Kemudian yang file kedua adalah file video portofolio yang berisikan dari perkenalan, kemudian penampilan tes keterampilan yang ada 4 tes tadi ditambah dengan skill. Skillnya adalah skill kalian olahraga yang diminati ataupun olahraga yang mendapatkan prestasi seperti tadi. Misalkan futsal ya futsal, sepak bola ya sepak bola, kemudian juga pencak silat ataupun olahraga-olahraga yang lain juga menyesuaikan dengan cabang olahraga yang kalian tekuni seperti itu. Itulah instruksi kerja penyusunan portofolio bidang olahraga, yakni adalah di PPT PowerPoint-nya portofolio maupun di video portofolionya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir untuk menyimak apa-apa saja yang diperlukan untuk penyusunan portofolio bidang olahraga. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Dan juga jikalau ada yang membutuhkan untuk video portofolio, silahkan nanti juga bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi. Mengenai yang lainnya juga nanti akan dilanjutkan di video-video lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.